Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Triandi Nasution dari Prodi Hukum Pidana Islam. Di sini saya akan berbincang sedikit bersama Yasin Baila, lulusan Hukum Pidana Islam tahun angkatan 2022 atau fresh graduation. di mana saudara Yasin Baila ini berhasil menjadi mahasiswa lulusan terbaik seangkatan tahun 2022. Baik, langsung saja saya akan bertanya kepada Yasin, apa yang menjadi rahasia Yasin supaya bisa menjadi mahasiswa terbaik seangkatan tahun 2022? Pertama, kita harus menanamkan tekad dan juga niat di dalam diri kita masing-masing, yang mana tekad dan niat tersebut harus kita sesuaikan dengan tujuan yang ingin kita capai. Kita sering mendengar bahwasanya usaha itu tidak pernah berkhianat daripada hasil yang kita lakukan. Oleh karena itu, untuk semuanya, kalau kita ingin menjadi lebih baik, maka pasang niat, tekad, dan tujuan yang ingin kita capai, kerjakan dengan sungguh-sungguh dan juga jangan pernah menyerah dengan segala ujian dan cobaan yang datang. Kalau seperti itu, bagaimana cara Yasin untuk mempertahankan semangat Yasin dalam belajar? Berbicara tentang belajar, ya pasti kita semua mengalami titik jenuh dan bosan. Tapi kembali lagi, kita harus mengingat dan melihat ke belakang apa alasan kita berjuang sekuat ini dan apa alasan kita melangkah sejauh ini. Ya bagi saya pribadi, untuk terus semangat dalam belajar, ingin membahagiakan dan membanggakan orang tua pastinya. Sehingga nanti tiba suatu saat kita akan melihat orang tua kita tersenyum bangga atas prestasi yang diraih oleh anaknya. Kemudian daripada itu, selain dengan niat membanggakan orang tua, cara menimbulkan motivasi ataupun minat belajar yang baik adalah kita harus berada dengan lingkungan orang-orang yang mensupport kita, lingkungan orang-orang yang memang benar-benar ingin fokus terhadap pelajaran. Main perlu, tetapi kita juga harus bisa mengatur waktu agar di balik main-main yang kita kerjakan ada ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Kira-kira gitulah gambarannya, biar kita terus semangat dalam belajar. Baik Yasin, mungkin teman-teman kita semua pada penasaran, apa sih yang Yasin lakukan selama perkuliahan sehingga menjadi lulusan terbaik di angkatan tahun 2022? Selama kuliah, selain mengikuti kegiatan perkuliahan, juga aktif di beberapa organisasi dan kegiatan lain, seperti Himpunan Mahasiswa Jurusan, Komunitas Peradilan Semu, dan terakhir diamanahkan menjadi Ketua Umum Relawan Bahasa tahun 2021. Mungkin sebagian orang beranggapan organisasi itu akan menghambat perkuliahan, tetapi pada dasarnya organisasi itu justru meningkatkan semangat kita untuk mencapai tujuan memperoleh nilai perkuliahan yang baik. Karena selain kita mendapatkan ilmu dalam perkuliahan, ada ilmu-ilmu lain yang harus kita dapatkan di luar perkuliahan melalui organisasi, seperti leadership, kepemimpinan, penyelesaian masalah, relasi, dan juga ilmu-ilmu lain yang nantinya akan sangat mendukung mensukseskan kegiatan perkuliahan kita di akhir. Kalau kita membahas tentang organisasi apa yang paling membekas di dalam diri Yasin selama masa perkuliahan? Pastinya semua organisasi punya nilai lebih ya, nilai positif. Tapi di antara sekian banyak organisasi yang saya ikuti, dalam organisasi Relawan Bahasa Fakultas Syariah. Kenapa dan mengapa organisasi Relawan Bahasa Fakultas Syariah? Karena di situ saya banyak belajar bagaimana menjadi pemimpin yang baik, cara mengatasi masalah, bertanggung jawab, melakukan hal-hal administrasi dalam organisasi, dan juga hal-hal lain. Dan juga dalam Relawan Bahasa ini, saya bertemu dengan orang-orang yang memang layak dijadikan panutan dan contoh. Pimpinan ataupun ketua umum pertama Relawan Bahasa Fakultas Syariah, yaitu Abang Ahlul Badri, yang sekarang diamanahkan menjadi PNS di Mahkamah Syariah Kuala Simpang, memberikan saya semangat dan juga motivasi
agar lebih semangat dalam kuliah. Kemudian ketua umum kedua Kak Nur Alvina Uya, sekarang beliau sedang melanjutkan program pasca sarjana di Universitas Gadjah Mada. Yang pada intinya kehadiran orang-orang seperti itu menjadikan diri kita untuk lebih semangat mencapai tujuan yang ingin kita capai. Dan yang terakhir Yasin, mungkin Yasin mempunyai tips dan trik yang bisa dibagikan kepada kami mahasiswa supaya bisa menyelesaikan kuliah tepat pada waktunya. Untuk tips and trik kawan-kawan semua, kuliah itu enak, jadi dinikmatin aja. Tapi jangan lupa kita harus punya target dan batasan di samping menikmati perkuliahan itu. Nah, dari target dan batasan itulah yang menjadikan diri kita sadar kapan waktunya kuliah dengan serius dan kapan waktunya menikmati perkuliahan dengan santai. Tips and triknya pasti kita harus punya tujuan dan target utama. Kedua, usahakan nilai-nilai dari setiap perkuliahan yang kita ikuti baik, jangan sampai ada yang mengulang, sehingga nantinya tidak menghambat kita di semester akhir. Ketiga, ketika sudah masa-masa penelitian, teman-teman harus fokus, kumpulkan data sebanyak-banyaknya, jangan pernah putus asa dalam menulis dan meneliti, karena memang ujian sebenarnya berada di semester akhir. Tetap semangat untuk kawan-kawan semua, saya yakin teman-teman bisa menggapai targetnya. Amin, amin ya robbal alamin. Baik Yasin, terima kasih sudah memberikan wawasan kepada kami. Semoga yang Yasin sampaikan ini bermanfaat bagi kami sehingga kami bisa menjadi milenial yang bisa membangun negeri ini ke arah yang lebih baik lagi. Demikian podcast ini saya buat. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.